Twitter dan segala macamnya itu. Jadi itu ancaman hukumannya adalah 4 tahun, denda 750 juta rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Awam Bicara Hukum, orang awam bicara tentang hukum. Kali ini kita akan membahas masalah apakah ada sanksi pidana atau ancaman pidana ya. Saya bacakan dulu ya. Ancaman pidana pengancaman melalui melalui media sosial ya, gitu ya. Atau melalui alat-alat elektronik ya, misalnya singkatnya SMS, melalui WhatsApp atau melalui BBM kalau masih ada BBM ya, atau melalui Messenger di Facebook misalnya dan sebagainya. Jadi apakah ada ancaman pidananya kalau kita mengancam seseorang ya? Misalnya kita tidak senang sama si A, kita ancam dia. Ancaman itu ditujukan secara pribadi. Apakah itu ada ancaman pidananya? Itu ada ancaman pidananya ya. Jadi misalkan kita melakukan pengancaman begini, ini jangan iseng-iseng ya, karena justru kadang-kadang iseng itu yang membuat orang takut ya. Jadi kalau itu tuh ditujukan atau ancaman itu ditujukan kepada pribadi sehingga orang itu takut ya karena ancaman tersebut. Misalnya contohnya begini, si A mengirim SMS kepada si B. Si A ini kenal sama si B. Karena si B menyimpan kontak itu atau tidak menyimpan kontak itu, tapi di situ dituliskan namanya, ditujukan kepada si penerima ini. Misalnya dia mengancam akan membunuh misalnya, atau dia akan mengancam misalnya akan memukul, sehingga si penerima SMS atau penerima WhatsApp, penerima WA ini merasa takut, merasa diancam dia. Itu ancaman pidananya adalah 4 tahun, 4 tahun penjara ya. Jadi hati-hati, kita jangan sampai mengancam orang melalui media elektronik ya, atau media teknologi tadi ya, melalui SMS, WhatsApp atau Messenger atau Facebook atau direct message di Instagram atau di Twitter dan segala macamnya itu. Jadi itu ancaman hukumannya adalah 4 tahun, denda 750 juta rupiah. Jadi jangan sekali-kali kita mengancam ya, mengancam orang lain yang ditujukan secara pribadi ya, kepada orang lain. Itu sudah diatur di Undang-Undang ITE ya, Informasi dan Transaksi Elektronik itu ya. Nah, bagi kawan-kawan awam bicara hukum pun, jika kita diancam oleh orang lain melalui media teknologi informasi ini tadi ya, kita bisa melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwajib ya. Apalagi kita mengetahui ya nomor handphonenya, kita mengetahui, atau Facebooknya itu kita mengetahui, akun-akunnya itu kita ketahui ya, yang mengancam kita, itu bisa dilaporkan tuh kepada pihak yang berwajib ya. Itu ya, tentu dengan data-data yang lengkap. Cara melaporkannya itu, kalau SMS di screenshot nanti diprintkan ya, tapi jangan dihapus. Kalau dihapus nanti akan kesulitan, walaupun memang masih bisa dilacak oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwajib ya, tapi itu akan menyulitkan. Lebih baik kita screenshot. Ini misalnya contohnya nih, Facebook ya. Di Facebook dia messenger kita ya, dia akan mengancam membunuh. Memang sebelumnya kita ada masalah sama si pengirim ini, memang ada masalah. Jadi kita screenshot Facebooknya itu. Jadi kan siapa tahu di situ ada profil foto-fotonya ya, itu screenshot, disimpan semua. Kemudian messengernya di screenshot, nah itu dibawa ke Pak polisi atau pihak yang wajib. Ini tunjukkan bahwa si A ini mengancam saya bunuh, ini orangnya, ini akun Facebooknya misalnya. Begitu caranya. Lapor ke Polsek atau ke Polres ya, terdekat ya. Jadi begitu. Jadi bagi kawan-kawan awam bicara hukum juga, jangan sampai kita juga mengancam orang lain ya, begitu ya, menakut-nakuti orang lain ya, begitu. Ingat, ancaman pidananya adalah 4 tahun dan atau denda 750 juta. Ini diatur di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam awam bicara hukum.